publik sehingga publik akan berpikir buruk terhadap apa yang menjadi tuntutan kami hari ini. Jadi untuk itu saya anggap dari kepolisian, terkhususnya pihak Polres Kota Bau-Bau, saya anggap gagal dalam menangani kasus ini. Saya anggap gagal. Dan mengapa tidak? Seorang kepolisian tanpa mengambil bukti-bukti yang lain, mereka langsung mengadakan konferensi pers. Itu kami sangat sayangkan. Kok bisa Polres Bau-Bau seperti itu? Kok bisa penegak hukum seperti itu? Kami sangat menyayangkan itu. Untuk itu kami anggap Kapolres Kota Bau-Bau gagal dalam menangani kasus-kasus yang ada di Kota Bau-Bau ini. Jadi mari kita sama-sama ngarang bangaku, ngabitin aku, ngapinomaku, ngamancuan aku. Mari kita kawal, sebab kejadian-kejadian seperti ini terus berulang. Jadi kali ini kita pastikan mereka untuk segera melakukan pressure. Jika tidak, maka akan gerakan yang dilakukan. Sebab kami tidak menerima apa yang menjadi konferensi pers yang dilakukan oleh pihak Polres, khususnya Kapolres Bau-Bau. Kapolres gagal dalam menangani kasus ini. Kapolres gagal dalam menangani kasus ini. Kapolres gagal. Itu. Jadi mari kita sama-sama. Mari kita sama-sama menangani persoalan ini supaya tidak terjadi di kemudian hari. Karena kenapa? Mereka, saya menduga menyelebihkan kasus ini, saya anggap gagal. Padahal sebagai penegak hukum, mereka seharusnya harus menemukan bukti-bukti yang lain sebelum melakukan konferensi pers. Dan itu apa yang menjadi konferensi pers sangat merugikan apa yang menjadi permintaan kami dari aliansi keluarga besar Tuan Anaknya. Untuk itu mari kita kawal sama-sama supaya bagaimana, supaya mereka tahu bahwa kami ada. Selama ini mereka seperti menganggap kita tidak ada. Jadi untuk itu turunnya kita ke jalan, yaitu kita tunjukkan bahwa kita ada, kita tunjukkan. Jadi pihak kepolisian selalu saya sangat sayangkan. Makanya saya katakan Kapolres gagal dalam menangani kasus yang terjadi di Kota Bau-Bau, terkhususnya kejadian 2 minggu kemarin tidak diselesaikan dengan kepastian hukum, hanya mengambil kesaksian sepihak. Itu kami sangat sayangkan, dari pihak penegak hukum yang ada di Kota Bau-Bau. Kami sangat sayangkan. Untuk itu kedatangan kami ke Polres hari ini yaitu dengan mengatakan bahwa Kapolres gagal dalam menangani persoalan yang ada di Kota Bau-Bau. Gagal. Selalu terjadi masalah-masalah yang berkelanjutan. Selalu terjadi masalah-masalah yang tidak kita inginkan. Kapolres gagal. Untuk itu mari kita kawal sama-sama bahwa kita tunjukkan, kita katakan bahwa Polres gagal dalam mengenai persoalan ini. Kapolres gagal. Sudah banyak kejadian-kejadian yang ada. Kapolres katanya saya akan selesaikan persoalan ini. Betul. Tetapi apa yang menjadi kesimpulan dari pihak kepolisian Kota Bau-Bau itu sangat merugikan apa yang menjadi keinginan kami. Padahal
Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi masyarakat Kota Bau-Bau, saya katakan Kapolres kita gagal dalam menangani persoalan yang ada di Kota Bau-Bau. Kapolres gagal. Jadi untuk itu kami meminta kepastian hukum yang ada di penegak hukum di Kota Bau-Bau ini. Untuk itu saya anggap Kapolres gagal. Itu yang selalu saya ulangi, Kapolres gagal karena selalu terjadi persoalan-persoalan yang berkelanjutan, tidak pernah diselesaikan dengan cepat dan cepat itu. Jadi saya anggap kepolisian terkhususnya Kapolres, saya anggap gagal dalam menyelesaikan persoalan yang di Kota Bau-Bau. Ganti Kapolres, copot, dia tidak berguna. Copot Kapolres, dia tidak berguna dalam menangani persoalan ini karena sangat merugikan dari pihak kami. Cabut Kapolres, copot Kapolres karena cukup sudah banyak kejadian yang ada yang cukup karena hal itu sangat merugikan bagi pihak kami. Karena hari ini kami menginginkan kepastian hukum yang ada di penegak hukum Kota Bau-Bau, terkhususnya Kapolres gagal. Kapolres gagal. Itu yang selalu saya tanamkan pada diri saya. Sebab kenapa? Sebagai penegak hukum yang seharusnya dia selalu harus menemukan bukti-bukti lain sebelum melakukan konversi pers, dan itu kalau kami sayangkan, kami sangat menyayangkan pihak penegak hukum, terkhususnya Kapolres Kota Bau-Bau, saya anggap gagal dalam menangani persoalan ini. Saya anggap gagal. Kapolres Kota Bau-Bau saya anggap gagal dalam menangani persoalan ini. Karena selalunya kejadian-kejadian seperti ini selalu berkelanjutan, tidak ditangani dengan cepat, tidak ditangani dengan yang seharusnya menjadi tuntutan dari aliansi keluarga besar Tolandona Kanage. Betul Mas Aksih, betul Mas Aksih. Untuk itu kita hari ini satu komando, satu perjuangan, sebab hal ini yang kita tanamkan yaitu Moli Mogaro Somana Moli posisi mau naik kamu kan pada muka dari cukup. Jadi turunnya kami ke jalan yaitu ketidakpercayaan kami lagi kepada pihak Polres Kota Bau-Bau. Untuk itu ganti Kapolres, karena Kapolres Kota Bau-Bau saya anggap gagal dalam mengatasi persoalan ini. Saya anggap gagal. Copot Kapolres sebab sudah mendekati 1 bulan kasus ini tidak diselesaikan dengan cepat. Padahal sebagai pihak kepolisian mereka telah mengumpulkan bukti, tetapi itu sangat merugikan apa yang menjadi keinginan kami bersama, yaitu dari kami aliansi keluarga besar Tolandona Kanage. Maimo, Osimo ini kita, Osimo ini kami, Osimo memancu anak, Osimo ngabitin aigu, Osimo ngapunom, Osimo tersabar. Karena kasus ini kami sangat menyayangkan kasus ini. Jadi saya katakan pihak Polres Kota Bau-Bau saya anggap gagal dengan menangani kasus persoalan pembunuhan yang telah berlalu kemarin. Tidak becus dalam menangani persoalan, sebab hal ini kami sangat menyayangkan hal itu. Kami sangat menyayangkan apa yang menjadi konversi pers yang dilakukan. Jadi Maimo, Osimo, Oinkan Mosi, Oinkan Mo, Nabi Kinai, Oinkan Mosi, Osimo kami.
Jadi penegak hukum yang seharusnya menangani persoalan itu tidak setengah-setengah seperti ini. Tidak setengah-setengah seperti ini. Karena kami sangat menyayangkan pihak kepolisian Kota Bau-Bau, terkhususnya pihak Polres Kota Bau-Bau, dianggap gagal dengan menangani persoalan ini. Betul kawan-kawan, saya anggap gagal. Saya anggap gagal Kapolres. Untuk itu cabut Kapolres, ganti Kapolres. Karena kami tidak menginginkan orang yang tidak becus dalam menangani kasus persoalan ini. Ganti Kapolres, cabut Kapolres, karena gagal dalam menangani kasus persoalan ini. Sebab sebagai penegak hukum yang seharusnya sebelum melakukan pers harus melakukan bukti-bukti yang ada dari pihak pelaku maupun yang ada di pihak korban. Tetapi boleh naik agar mereka dengar, agar mereka rasakan bahwa kami ada. Karena kemarin Kapolres Kota Bau-Bau selalu menghalangi kami terhadap persoalan ini. Jadi saya katakan Kapolres Kota Bau-Bau gagal dalam menangani persoalan pembunuhan ini. Cabut Kapolres, cabut, karena dia tidak becus dalam menangani persoalan ini. Bakar gereja. Jadi untuk itu dengan adanya kami di jalan kali ini, yaitu dengan mengambil itu, kami sangat menyayangkan itu, dan tidak ingin terjadi lagi di kemudian hari. Bila tidak, berarti saya anggap pihak-pihak penegak hukum dalam hal ini akan berkelanjutan meminta dari Kapolri untuk menuntaskan kasus yang terjadi. Karena saya anggap jika tidak diselesaikan dengan kepastian hukum, saya anggap pihak Polres gagal, dan kami akan meminta dari pihak Polda maupun Kapolri. Jadi untuk itu Kapolres Kota Bau-Bau saya anggap gagal. Saya anggap gagal dalam menangani kasus persoalan yang terjadi di Kota Bau-Bau ini. Jadi tuntutan kami yaitu salah satunya cabut Kapolres yang tidak becus. Cabut Kapolres yang tidak becus. Cabut. Bila tidak, kami menginginkan orang yang tidak becus. Persoalan. Karena hal itu terus berulang merugikan dari kami, merugikan kami sebagai masyarakat yang ada di wilayah Kepulauan Buton. Kami sangat menyayangkan, yaitu dari kami, dari aliansi keluarga besar Tono Kanakea, menuntut Kapolres agar segera dicopot. Jika tidak, kami tidak menginginkan Kapolres yang tidak becus. Kami tidak menginginkan Kapolres yang tidak becus. Karena dalam hal ini, dalam menangani kasus persoalan, dalam menjalankannya, mereka menjalankan setengah-setengah. Jadi saya katakan Kapolres harus dicabut. Lihat. Kapolres tidak becus dalam menangani kasus persoalan ini. Untuk itu, Maimo, ngamaku, ngapino amaku, ngakagaku, ngakandiandiku, ngabibitinaiku, Maimo, Osimo, poin kita tidak hanya kita tunjukkan bahwa kita ada. Mereka selalu menyepelekan hal-hal yang seharusnya ditangani dengan cepat, ditangani dengan kepastian hukum, ditangani dengan tegas, tanpa adanya hal yang sudah berlarut-larut. Jadi untuk itu saya katakan pihak Polres, cabut Kapolres, cabut, karena kami anggap gagal dalam menangani persoalan pembunuhan. Betul. Apalagi dalam konferensi pers yang dilakukan kemarin sangat merugikan kami. Jadi kami tidak menerima itu. Betul. Sebab
ada bukti-bukti yang kami tunjukkan. Jadi saya anggap gagal sebagai Kapolres Kota Bau saya anggap gagal. Jadi Kapolres Kota Bau saya anggap gagal. Dia becus sebagai penegak hukum. Jadi turunnya kami agar kami sampaikan bahwa Kapolres kita tidak becus dalam menangani persoalan ini. Tidak becus. Jadi sekiranya mereka tahu, supaya mereka paham, supaya mereka punya hati nurani, supaya mereka punya moral. Jadi kami tunjukkan pada saat di siang hari ini. Untuk itu saya katakan pihak kepolisian, khususnya Kapolres Kota Bau, saya anggap gagal dalam mengenai persoalan ini. Tidak becus. Tidak becus karena kejadian-kejadian yang seperti ini selalu berkelanjutan. Tidak pernah diselesaikan dengan cepat. Mengapa seperti itu? Mengapa? Jadi saya katakan pihak penegak hukum khususnya Kapolres Kota Bau, datangnya kami di sini itu bukan serta-merta dalam melakukan kekacauan, tetapi meminta kepastian hukum. Sebab yang dilakukan oleh pihak kepolisian, terkhususnya pihak Polres Kota Bau, itu kami sangat sayangkan dalam konferensi pers yang dilakukan kemarin. Sebab bukti-bukti yang dilakukan itu belum lengkap. Jadi datanya kami di sini kita tunjukkan. Kami menunjukkan itu. Oksimonkan ngata mata, polingnya ngapa tuh agak. Oksimonkan. Jadi untuk itu kalian harus tahu bahwa persoalan-persoalan selalu terjadi. Selalu terjadi, betul kawan-kawan aksi. Selalunya terjadi di Kota Bau ini. Apalagi dari pihak kami menangani persoalan ini tidak tepat. Jadi saya anggap Kapolres Kota Bau gagal dalam persoalan ini. Gagal. Saya katakan tidak betul. Mengapa tidak? Saya katakan seperti itu. Supaya saya kali akan saya sampaikan bahwa kenapa persoalan ini selalu berkelanjutan. Kenapa itu? Itu karena saya tidak betul. Mereka tidak siap dalam hal persoalan ini. Jadi saya katakan copot Kapolres Kota Bau karena saya akan gagal. Copot. Hal ini sama saya sayangkan. Dalam konferensi pers yang dilakukan itu sangat merugikan tanpa mengumpulkan bukti-bukti yang lain. Jadi kedatangan kami ini kami menyampaikan hari ini. Kami sampaikan bahwa kami ada menuntut keadilan. Menuntut adanya keadilan yang terjadi pada saudara kami Dadang Hidayat. Terlebih lagi Kapolres Kota Bau kok bisa dilakukan konferensi pers tanpa melakukan bukti-bukti lain? Ada apa itu? Ada apa? Ada apa? Jangan selalu menyepelekan kejahatan yang seperti ini. Jangan sekali-sekali. Jika tidak, hal ini akan berkelanjutan. Jadi saya anggap Kapolres gagal dalam mengatasi persoalan ini. Karena kami menunggu kepastian hukum, tetapi tidak ada. Tidak ada sama sekali. Kami sangat menyayangkan itu. Apalagi sebagai penegak hukum, kami sangat menyayangkan. Jangan Pak, Bapak itu kepolisian. Seharusnya sebagai kepolisian jangan melakukan bukti-bukti yang ada di pihak. Bapak sebagai kepolisian jangan seperti itu. Kami tidak menginginkan itu. Karena kami anggap jika kepolisian seperti itu tidak betul. Saya anggap gagal. Karena kasus ini ditangani dengan setengah-setengah. Tidak boleh. Kami menolak banyak tersangka-tersangka yang melakukan pengeroyokan, tetapi itu tidak diungkit. Ada apa itu? Padahal sebagai kepolisian yang seharusnya itu dari bukti itu.
Cari bukti itu. Masa hanya pasal 351 dalam baju pers kemarin? Ada apa itu? Yang seharusnya pasal 170 KUHP. Karena kasus ini ada penyerangan yang menyebabkan kematian. Jadi kami sangat menyayangkan itu dari pihak kepolisian Kota Bau-Bau, apalagi Kapolres yang dengan melakukan konferensi pers yang segera. Itu kami sangat sayangkan. Kami tidak terima itu. Sebab ada bukti-bukti yang lain yang kami dapat. Jadi untuk itu supaya penegak hukum Kota Bau-Bau tahu, kami anggap Kapolres Kota Bau-Bau gagal menangani persoalan ini. Sebab berlarut-larut tidak bisa kami dari tempat. Mengapa itu, Pak? Padahal Bapak ingin agak hukum loh. Kenapa itu? Jika paham saat persoalan itu, Pak. Apalagi kemarin banyak bekas-bekas yang ada di tubuh korban itu tidak diselidiki. Ada apa itu? Ada apa itu? Hah? Putar. Sebagai penegak hukum seperti itu kok bisa penegak hukum seperti itu? Jadi ketika penegak hukum seperti itu, kami agak sangat tidak percaya lagi ketika seperti kejadian itu. Sangat tidak percaya sebab kejadian-kejadian yang telah terjadi yang sebelumnya. Kapolres turun di Pantai Kapali, dia salah menangkan. Tetapi kasus-kasus itu selalu tidak dilakukan evaluasi. Apalagi kasus-kasus yang ada terjadi di Tanggul, mereka cuma memenjarakan satu orang, padahal itu kasus-kasus pengeroyokan. Itu kami sangat sayangkan itu. Penegak hukum dengan lengkapnya senjatanya kalian, dengan lengkapnya alat-alat kalian, tapi kalian lalai dalam menangani persoalan ini. Kenapa itu? Untuk itu, hanya sudah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Ya, saya sampaikan peserta aksi yang hari ini ada di depan Polres Bau-Bau. Kalau memang kemudian kita memang bersama-sama melakukan aksi kemanusiaan, ada di depan Polres. Ada di depan Polres. Saya sampaikan ada. Saya sampaikan bahwa peserta aksi kalau kemudian tidak bersama-sama dalam gerakan kami untuk segera pulang dalam gerakan itu. Tapi peserta aksi, saya sampaikan ada di gerbang Polres Bau-Bau. Peserta aksi, bahwa kita ingin sampaikan kepada Polres Bau-Bau bahwa sudah cukup dalam proses penanganan terhadap kejadian yang ada di khususnya di lingkungan Kanakea. Jadi peserta aksi, Onson, ada kasih rapat di pagar, rapat. Saya bilang peserta aksi, saya bilang bahwa kami ingin sampaikan kepada Polres Bau-Bau bahwa persoalan ini sudah seringkali terjadi di luar lingkungan Kanakea. Jadi saya ingin sampaikan bahwa jadi saya sampaikan peserta aksi ada, sampaikan kepada Polres Bau-Bau bahwa kejadian ini sudah terulang kali terhadap warga lingkungan Kanakea dengan keluarga besar Tolandona. Sampaikan, jangan tahan kami, Pak. Jangan coba menahan kami dalam gerakan ini. Copot. Ya, kepada perwakilan masa aksi ya untuk melakukan hearing di dalam masa aksi yang lain, kita tetap bersama-sama di depan kantor Polres Kota Bau-Bau. Ya, tetap aksi kita adalah aksi damai. Proses hukum kita kedepankan, tetapi demonstrasi juga kita laksanakan dalam hal solidaritas kita sebagai masyarakat untuk bagaimana mengungkap sebuah fakta-fakta yang sampai hari ini belum dilakukan oleh pihak kepolisian, dalam hal ini Reskrim Kota Bau-Bau. Kami paham bahwasanya
Di dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia pasal 1 ayat 3 mengamanahkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Betul. Negara Indonesia adalah negara hukum. Cabut Kapolres. Maka gerakan kami hari ini juga dilindungi oleh hukum. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Maka gerakan kami ini merupakan gerakan murni, gerakan masyarakat, gerakan kemanusiaan dalam menuntut keadilan. Pertama yang saya ingin sampaikan adalah copot Kasat Reskrim Kota Bogor. Copot Kasat Reskrim Kota Bogor. Dalam rilis media Kapolres Kota Bogor, terlalu dini mengatakan bahwa tersangka pembunuhan dikenakan hanya tunggal sehingga menetapkan pasal 351. Menurut kami keliru, sangat keliru. Dari temuan kami, dalam temuan fakta-fakta di lapangan bahwa saudara kami dikeroyok sehingga kasus harus dikembangkan. Kami menolak penetapan pasal dilakukan oleh Reskrim Kota Bau-Bau. Untuk itu kami meminta Kasat Reskrim Kota Bau-Bau dicopot dari jabatannya. Copot. Ingat, dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatakan bahwa saksi adalah yang pertama di dalam alat bukti. Tetapi bagaimana kemudian mengungkap sebuah kasus pembunuhan ketika alat bukti itu tidak dihadirkan? Dalam hal ini saksi. Ingat, saya kembali katakan bahwa bangsa ini, negara ini adalah negara hukum. Negara ini adalah negara hukum. Konstitusi Undang-Undang Dasar tertinggi negara ini sebagai rujukan undang-undang di bawahnya telah mengenamakan dalam pasal 1 ayat 3 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Untuk itu, hukum adalah panglima di negeri ini. Saya katakan sekali lagi kepada Polres Kota Bau-Bau, jangan main-main dengan persoalan ini. Saya katakan, ketika hukum positif di negeri ini tidak bisa pihak kepolisian untuk melaksanakan, maka tidak menutup kemungkinan hukum rimba akan berlaku di negeri ini. Betul. Jangan sampai ada musuh-musuh tidak percaya kepada pihak berwenang. Untuk itu kami meminta untuk kepada Kasat Reskrim dicopot dari jabatan. Copot Kasat Reskrim. Copot Kasat Reskrim. Berbagai persoalan yang terjadi di Kota Bau-Bau. Di tahun, kalau tidak salah di tahun 2017 atau 2018 kemarin, terjadi pengeroyokan, adanya mayat di depan Megabox yang sampai hari ini kasus itu belum terungkap. Saya nyatakan hari ini Kapolres Kota Bau-Bau gagal dalam menjalankan tugas di Kota Bau-Bau. Betul. Cepat. Ingat, saya katakan sekali lagi, polisi diberikan kewenangan oleh negara. Polisi diberikan kewenangan oleh negara untuk mengayomi, melindungi masyarakat. Tetapi fakta yang terjadi hari ini, Saya ini 2 garis. adanya kejanggalan atas kematian saudara kami, saudara Dadak, yang sampai hari ini keterangan saksi dari pihak korban belum diambil. Ini kami sangat sayangkan. Sedangkan dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jelas mengatakan bahwa saksi adalah sebagai alat bukti. Itu tertuang dalam poin 1 pasal 184. Ini tidak bisa diabaikan. Bagaimana mengungkap sebuah fakta yang terjadi kalau ketika pihak kepolisian mengabaikan saksi-saksi dari pihak korban? Dan ketika polisi ingin meminta untuk di BAP, kami siap hadirkan. Kami sangat menyayangkan sikap Kapolres yang terlalu dini berstatement bahwasanya pelaku hanya satu. Copot Kapolres. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sangat kita sayangkan saudara-saudara. Ya, mungkin kita tidak usah berlama-lama, kita bergerak
ke DPR Kota Bau-Bau, biarkan para perwakilan untuk hearing di dalam. Semoga hati nurani dari para penyidik-penyidik yang ada di dalam itu terbuka, dan semoga kasus ini cepat terungkap. Kalau tidak terungkap, lanjut. Sebelum saya akhiri, bahwa saya katakan sekali lagi, kasus kematian saudara kami beberapa tahun lalu di depan Megabok sampai hari ini belum terungkap. Sampai hari ini belum terungkap. Saya katakan bahwa Kapolres Kota Bau-Bau, Kapolres Kota Bau-Bau gagal dalam menjalankan tugas. Gagal. Copot kasat reskrim. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke reporter selanjutnya. Terus, Copot Kapolres. Untuk masa aksi rapatkan barisan masa aksi. Masa aksi dengar masa aksi. Rapatkan barisan. Mari sama-sama kita menuju ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, rapatkan barisan, mari sama-sama kita menuju ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat. Oh. Berapa, Pak? Yang di dalam biar deh. Pace. Dua. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita sudah sampaikan apa yang menjadi tuntutan kami kepada para penegak hukum yang ada di Kota Bau-Bau. Kami sudah sampaikan, jika tidak diselesaikan dengan cepat, Berkelanjutan. maka kasusnya akan berkelanjutan. Jika tidak diselesaikan dengan cepat, maka kasusnya akan berkelanjutan. Jadi cepat diselesaikan jika tidak ada seperti itu. Karena seperti apa perkataan abang saya tadi, bahwa kasus yang pernah terjadi di Megabok itu tidak ditindaklanjuti, dihilangkan. Mengapa itu? Mengapa? Apalagi kasus-kasus ini saya anggap lalai. Jadi kehadiran kami di sini untuk bagaimana menunjukkan yang seharusnya dilakukan oleh pihak penegak hukum, yang seharusnya dilakukan, bukan yang tidak seharusnya. Padahal itu sudah diatur dalam undang-undang. Jadi untuk itu masa aksi rapatkan barisan, karena tujuan kita adalah kantor Dewan Perwakilan kita, Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bau-Bau. Jadi saya ingatkan kembali lagi dari pihak kepolisian, cepat selesaikan yang cepat dan copot kasat reskrim, copot Kapolres Kota Bau-Bau. Karena mereka gagal. Terkait kasus ini yang sangat saya tekankan ini. Ini yang sangat saya tekankan, karena kejadian-kejadian seperti ini selalu berkelanjutan, selalu kejadian terjadi. Mengapa itu? Berarti tidak bentuknya kasat reskrim dengan Kapolres Kota Bau-Bau. Kenapa itu? Karena hal-hal semacam ini selalunya terjadi. Kenapa itu? Jadi sangat gagal, tidak becus. Jadi masa aksi yang terpenting dari sudah dengar, jika tidak akan ada gerakan tamat. Jadi itu yang sangat saya sampaikan. Karena ketidakbecusan, jangan sampai kami tidak percaya lagi kepada penegak hukum terkait kasus-kasus persoalan ini. Itu kami sangat sayangkan itu. Jangan sampai Pak. Jangan sampai kami sebagai masyarakat tidak percaya kalian sebagai penegak hukum. Jangan, Pak. Jangan seperti itu. Jangan sekali-kali, Pak. Jika tidak, kami tidak akan percaya lagi sebagai penegak hukum seperti itu. Jika dalam penegakan hukum tidak ada kepastian, padahal boleh dikata pihak kepolisian lengkap, alat-alat yang dilakukan dalam mencari fakta itu lengkap, banyak personil, tapi itu tidak becus. Jadi untuk itu kawan-kawan aksi,
Mari kita ke kantor DPRD Kota Bau, kantor Dewan Perwakilan kita untuk menyuarakan apa yang menjadi keinginan kita. Jadi masa aksi, mari kita bergeser. Masa aksi, biarkan yang di dalam biar berdialog, karena tujuan kita bukan hanya satu. Tujuan kita bukan hanya satu, karena kehadiran kali ini yaitu dengan menunjukkan bahwa kami ini ada. Kami ini ada, Pak. Osi mau serahkan namu, boleh mau kalah kemana meliku. Osi mau, poin kami. Jadi tunjukkan sebagai penegak hukum, tunjukkan kepastian hukum itu. Osi mau kami, Osi mau, boleh tidak mau, NATO kalah dia. Jadi untuk itu saya selalu tekankan tiap penegak hukum yang selalu yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu Mas Aksi, mari kita bergeser karena tujuan kita selanjutnya yaitu kantor DPRD Kota Bau, Dewan Perwakilan Rakyat. Kita akan menyuarakan tuntutan kita agar supaya hal-hal semacam ini segera ditindaklanjuti. Karena turunnya kami itu tidak setengah-setengah, tapi full. Tidak setengah-setengah. Jadi camkan itu penegak hukum Kota Bau. Camkan. Pencamkan itu, Pak. Jangan sekali-kali menyampaikan hal. Sebab hal itu sangat merugikan. Kok kejadian-kejadian tahun-tahun yang telah berlalu tidak diungkit? Padahal sebagai penegak hukum yang seharusnya mempressure hal-hal yang kriminalisasi itu, sebab hal-hal semacam itu jika tidak diselesaikan dengan cepat akan terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Itu camkan itu penegak hukum Kota Bau, camkan terkhususnya Polres Kota Bau. Camkan itu, Pak. Bakal gaji buta. Copot Kapolres, copot Kasat Reskrim, karena saya anggap gagal, saya anggap tidak betul. Jadi hari ini harus copot Kapolres, copot Kasat Reskrim, karena kadang kejadian-kejadian sebelumnya yang sudah terjadi itu tidak diselesaikan. Itu camkan itu, Pak. Camkan itu, Pak. Jadi saya anggap pihak Polres Kota Bau gagal dalam menangani kasus-kasus persoalan yang terjadi di Kota Bau. Mereka tidak becus, mereka penegak hukum tidak becus. Mengapa demikian? Padahal dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia ayat 3 mengatakan bahwa negara Indonesia seperti kata Sang Robi Bung Karno mengatakan, jika ada 1000 orang yang memperjuangkan kebenaran, maka pastikan satu di antaranya. Jika ada 100 orang yang memperjuangkan kebenaran, maka pastikan aku satu di antaranya. Jika ada 1 orang yang memperjuangkan kebenaran, maka pastikan itu adalah aku. Camkan itu. Jadi hari ini kami lagi-lagi turun ke jalan terkait persoalan dan tidak betusan Kapolres Kota Bau yang menindaklanjuti terkait penanganan kasus-kasus yang terjadi. Kami dari Aliansi Keluarga Besar Tondona sangat menyayangkan Kapolres Kota Bau karena ketidakbetusan dalam menangani persoalan pembunuhan, dalam menangani hal yang sudah terjadi. Kami sangat tidak inginkan itu. Jadi masyarakat harus tahu Kapolres kita gagal dalam menangani kasus-kasus keamanan yang ada di Kota Bau atau dalam menangani persoalan kriminal yang terjadi di Kota Bau. Copot Kapolres, copot Kasat Reskrim Kota Bau. Jadi hari ini adalah
bentuk gerakan positif Kagotia Kapolres Kota Bau dan kata Presiden Kota Bau. Dari makanya kami tidak mereka tahu. Jadi untuk itu saya aturkan permohonan maaf. Jangan tarik. Saya aturkan permohonan maaf yang sebesarnya adalah pengajaran. Karena gerakan kami buat ini adalah bentuk solidaritas dari aliansi keluarga besar Kolabrangan Aceh terkait kejadian pembunuhan yang dilakukan. Tetapi Kapolres Kota Bau tidak betul. Saya akan dengan persoalan ini. Kapolres jangan cabut kata Presiden, cabut Kapolres Kota Bau. Kapolres Aceh. Sebab hal semacam itu selalu terjadi. Kami sangat sayangkan itu. Sangat sayangkan tenaga hukum yang harusnya memberikan bukti-bukti yang ada sebelum melakukan pembersihan. Itu Pak poin. Jadi saya sampaikan masyarakat Kota Bau bahwa Kapolres kita sadar dalam menjaga persoalan yang terjadi di Kota Bau. Kapolres dan Presiden Kota Bau, Kapolres Kota Bau. Karena tanggap bakal sebab hal ini yang menjadi masalah. Hal ini yang telah menjadi masalah karena ketidakbetulan mereka dalam menangani persoalan yang terjadi. Jadi untuk itu kita menghimbau masyarakat Kota Bau bahwa Kapolres kita tidak betul. Kapolres kita tidak betul. Kata Presiden kita tidak betul dalam menangani persoalan yang terjadi di Kota Bau. Kapolres kita tidak betul. Kata Presiden karena hal ini terus terjadi. Mengapa kebanyakan penegak hukum yang seharusnya mementingkan hukum, tapi lagi-lagi kepastian hukum yang terjadi kepada penegak hukum tidak ada. Dan kami itu tidak betul. Saya anggap itu Kapolres Kota Bau gagal dalam menangani persoalan yang terjadi di Kota Bau. Karena hal yang telah terjadi. Sedangkan persoalan yang terjadi sebelumnya itu tidak diungkit. Apa sebagai penegak hukum, apalagi Kapolres, dia tidak menangani kasus yang terjadi sebelumnya. Apalagi sudah hilang. Jadi saya katakan sopot Kapolres Kota Bau, sopot Kota Presiden Kota Bau, karena saya anggap mereka tidak betul. Yang seharusnya kita sebagai masyarakat diberikan rasa aman, diberikan rasa ayomi, tetapi kepolisian kita Kota Bau tidak ada sama sekali. Jadi untuk itu kami mengimbau kepada masyarakat Kota Bau bahwa Kapolres tidak betul. Tidak betul.